pemirsa, kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku bersama saya, Miku Jelisha. Dan kali ini kita bakalan bahas terkait satu isu yang sebenarnya penting tapi di masyarakat masih lazim. Dan untuk itu kita tuh Jelisha sudah ditemani dengan teman ngobrol yang eksklusif. Jadi mereka ini terapi okupasi tapi hanya 2 orang di Maluku. Kita sapa saja. Halo Kakak Baharudin dan Kakak Nur Muhammad Jailani. Oke. Halo Kakak, gimana? Halo. Perjalanannya di kota Ambon ini? Wah, cuacanya ya. Akhir-akhir ini cuaca sih. Agak Iya, hujan-hujan betul. gitu. Tapi perasaannya masih aman, nggak berubah-ubah. Aman lah. Aman. Oke. Sebisa mungkin dibikin aman sih. Sebisa mungkin dibikin aman. Nah, Kakak Bahar dan juga Kakak JJ panggilannya sebagai seorang terapi okupasi. Bagaimana perasaan sejauh ini di kota Ambon? Coba Kalau ini apa Oke, namanya? dari Kakak JJ. Sebagai okupasi terapi pertama ya, dua-duanya ya Di Maluku. ya. Ha. Awal-awal sih merasa tertekan karena kita sendiri tuh, dua orang saja di Maluku begitu. Tapi pas dijalani terus banyak juga teman-teman yang membantu dari luar daerah, senior-senior gitu. Jadi itu sih enjoy sih sejauh ini. Kalau dari Kakak Bahar gimana Kak? kalau untuk okupasi pertama ya, pioner istilahnya ya. Ya. Kalau di Maluku Pelopor. ini, wah ini pelopor. Jadi sebenarnya mudah-mudah gampang sih. Mudahnya kita sudah ada pengalaman sebelumnya, waktu kuliah ada pengalaman kerja. Kemudian setelah itu di awal-awal juga tadi yang dijelasin sama Mas JJ, Ya. dibantu sama Teman-teman. senior-senior ya, gitu sih. Gitu. Nah, tapi Kakak bukan dari Ambon asalnya? Kebetulan Bukan. Bukan. Dari mana tuh? Kami kebetulan dua-duanya dari Solo. dari Solo. Janjian Kakak? Udah temenan dari Solonya? Sudah, Dari SMA sih. Kita dari Wow, SMA jadi kan. ini SMK. janjian? Iya. Iya. Bukan nggak janjian sih, kayak sini aja lah kayak gitu. Apa ya? Ngajak kayak gitu sih. Iya. Saling Ya, bermotivasi. Ya kebetulan sama-sama itu diterima di sini. Jadi ya daftarnya bareng-bareng. Luar biasa ya, memang pertemanan yang sehat. Nah, Kakak, kita bridging ke serius nih. Kakak selama di Ambon menjadi terapi okupasi sudah berapa tahun ini? Kalau kita kurang lebih 5 tahun, 6 tahun sih gitu untuk profesi okupasi terapi gitu. Profesinya? Iya. Kalau di Ambon sendiri Kakak? Kalau untuk di Ambon sendiri kurang lebih jalan 4 tahun, 3 tahun ini sih. 3 3 tahun lebih. Jalan 4 ya. Mulai 2022 kami di sini. 22. Wow. Nah, jadi saya pengen tahu nih dari Kakak JJ duluan deh. Boleh. Kakak motivasi pertama mau di Maluku kenapa sih Kak? Motivasi pertamanya sebenarnya itu ya, apa namanya? pengen membantu sih, karena memang di Ambon kan, di Nggak Maluku khususnya belum ada sama sekali. Terus juga buat saya sendiri pribadi kesempatan lebih besar, maksudnya kesempatan buat mengembangkan profesi kami gitu, mengenalkannya juga gitu. Jadi ya itu sih. Melayani, asik. Kalau Kakak Bahar gimana? Kurang lebih kalau untuk kenapa di Ambon ya milihnya ya, itu pertama alamnya ya. Alamnya. Pertama itu alamnya dulu, tapi yang kedua terus ada motivasi untuk, karena okupasi terapi itu istilahnya masih terlalu jomplang, jadi belum tersebar merata kayak gitu sih. Jadi kurang lebih sama kayak Mas JJ juga. Jadi kita okupasi terapi pertama di Maluku, jadi tujuan di Maluku yaitu ingin mengembangkan peluang karir kita sebagai okupasi terapi gitu. Nah, sekarang berarti kakak berdua praktiknya di mana Kakak? Di Lemena, Rumah sakit Lemena. Rumah Sakit Dr. Johannes Lemena, itu di bawah Kementerian Kesehatan. Terus ada kami bantu juga di Rumah Sakit Umum Al-Fatah sama di RSKD. Oh. Iya. Nah, jadi saya pengen tahu nih, Kakak Bahar dan Kakak JJ terserah mau yang jawab siapa yang duluan gitu ya. Pasiennya gimana sejauh ini dari yang pertama sampai sampai saat ini? Untuk pasien yang kalau pertama ya, awal-awal kita datang di Maluku itu masih sepi, masih sedikit, karena memang belum tahu okupasi terapi itu apa, seperti itu. Terus tahun berikutnya, tahun kedua, setelah ada kerjasama dari dokter rehab medik ya, nah dokter rehab medik, jadi ada pasien tuh, jadi rujukan dari dokter anak, kemudian dirujuk ke dokter rehab medik, baru
ada ini okupasi terapi lah. Dari situ orang tua bisa menjelaskan ke teman-temannya seperti itu. Oh, ini ada okupasi terapi yang bisa menangani gangguan seperti ini kayak gitu. Nah, menarik. Nah, ini karena kakak baru udah jawab, kakak JJ boleh deh jelaskan nih buat pemirsa, siapa tahu pemirsa yang nonton belum tahu ini terapi okupasinya apa sih kak? Gitu. Ya. Sebenarnya terapi okupasi ini kami base-nya aktivitas ya, okupasi kan aktivitas. Jadi kami membantu pasien. Jadi pasien kami sebelumnya bukan itu, bukan hanya anak saja. Kami bisa bekerja dengan orang dewasa dengan gangguan fisik seperti stroke, fraktur, patah tulang itu. Terus dengan pasien jiwa. Saya sebelumnya itu bekerja di rumah sakit jiwa juga, pegang pasien jiwa. Terus bisa dengan geriatri, pasien lansia. Itu juga. Terus kami membantu pasien-pasien itu untuk kembali mandiri. Ya misalnya pasien stroke dulunya bekerja sebagai misalnya pejabat begitu ya. Pekerjaannya cuma tanda tangan saja begitu. Terus karena penyakitnya tersebut, stroke itu menghambat beliau untuk menandatangani saja susah begitu. Jadi kami membantu mengembalikan ke okupasinya sebelumnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata banyak juga ya yang awalnya jadi saya kira ternyata kakak-kakak cuma di anak, padahal juga orang dewasa juga. Iya. Wah, luas ya, lingkup ya, luas pekerjaannya luas, lingkup kerjanya. Tapi cuma 2 orang. Betul. Dan kebetulan pasien di Maluku, di Ambon khususnya lebih banyak kami tangani anak. Sampai waiting list untuk pasien anaknya. Jadi ya gitu. Banyak ya. Iya. Sampai sekarang tahun ini banyak juga. Atau dari kakak lihat signifikannya turun dari tahun pertama atau naik dari tahun pertama? Naik pasti ya? Semakin naik sih. Naik ya. Naik sih. Karena dari mulut ke mulut itu tadi. Iya, betul. Tapi menurut kakak itu bisa jadi penilai tolak ukur kita supaya bisa lihat oh di Maluku ini udah aware nih sama penyakit-penyakit mental atau bahkan yang membutuhkan terapi okupasi. Itu sih. Beberapa orang tua masih ada yang denial kayak gitu sih. Gitu. Jadi ada yang istilahnya belum aware atau belum paham tentang kondisi anaknya, yang punya berpikiran nanti kalau anaknya bertambah usia juga pasti anaknya contohnya bisa ngomong lah, bisa anaknya bisa perkembangannya bisa sesuai lah seperti itu, padahal di situ butuh stimulasi terapi, sejak dini gitu. Ya, jadi masih belum bisa jadi tolak ukur kalau pasiennya banyak. Sebenarnya sih kayak gunung es tadi ya. Sebenarnya kelihatannya banyak, tapi sebenarnya pun lebih banyak daripada itu. Tapi memang belum aware aja. Nah, kan ini stigma di luar sana masih lazim ya. Menurut kakak, apa sih yang perlu diubah dari orang tua untuk anak-anaknya atau bahkan diri orang dewasa itu sendiri? Dari kakak JJ mungkin kak? Boleh. Kalau dari saya, karena itu ya mau cerita sedikit sebelumnya kan. Saya dan Bahar juga kerjasama dengan beberapa sekolah di Ambon, khususnya dengan IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal Maluku. Jadi beberapa kami melakukan assessment sebelum penerimaan siswa ke TK. Itu kami banyak temukan itu orang tua baru sadar pas anaknya mau masuk sekolah. Kok anak saya kok beda dari teman-teman yang lain, kok anak saya tidak bisa melompat padahal temannya bisa melompat. Nah itu jadi yang menurut saya yang paling penting itu orang tua tahu dulu tahapan perkembangan anak. Jadi di usia sekian harus bisa apa, usia sekian harus bisa apa, seperti itu. Itu sih. Ada yang mau ditambahin nggak kak JJ? Kak Bahar. Kak Bahar ya, maaf ya Kak Bahar. Kalau itu tadi kita kerjasama sama sekolah juga itu tadi. Jadi kalau untuk masalah aware ya tadi Kak, pemahaman orang tua itu jadi ya dari situ, dari istilahnya orang tua harus sadar dulu lah, minimal perkembangan anak, misal usia 1 tahun itu harus bisa ngapain, seperti itu sih gitu. Nah, menarik. Masalah yang paling sering kakak temui apa tuh kak selama ini? Yang paling sering di Maluku? Untuk kasus anak ya? Bisa anak ataupun orang dewasa. Kalau kasus anak sih autis ya. Autis ADHD ya. Gangguan perilaku. Gangguan perilaku. Kalau orang dewasa? Jelas. Stroke. Banyak ya. Mayoritas. Iya. Mayoritas. Kita di rumah sakit di Lemena, kemudian di Al-Fatah itu stroke. Tapi jadinya salfok deh. Kakak-kakak sangat kompak ya. Jawab bersamaan, luar biasa ya. Soalnya itu memang pasiennya. Ya, stroke
dan juga kalau anak-anak ADHD sama Autis, Autis, itu. gangguan perilaku, seperti itu sih. Apa sih penyebabnya sih Kak mayoritas di Maluku? Kalau sebenarnya kalau ngomongin autis penyebabnya sendiri itu belum ada penyebab pasti ya, setahu saya, setahu hemat saya itu belum pasti. Jadi ada penyebab banyak dari lingkungan, termasuk kalau pasien-pasien kami itu dari HP gadget. Ya. Jadi di perkembangan awal itu 0 sampai 2 tahun awal itu oke nih, udah bisa ngomong yang gitu-gitu. Terus setelah itu dikasih paparan HP yang sangat intens terus-menerus. Jadi pas dibawa ke dokter kasih diagnosanya autis. Gitu. Padahal awalnya oke-oke aja gitu. Jadi gadget juga berpengaruh. Nah Kak, sekarang kan banyak nih, nyambung dari yang tadi dulu sebelum ke Kakak Bahar juga. Sekarang lagi marak-maraknya term tentang brain rot. Karena kecanggihan teknologi. Tapi kita bakalan bahas apakah memang brain rot ini mempengaruhi terapi okupasi ataukah tidak? Pasti. Tapi tahan dulu. Karena anak-anak di luar sana tuh sudah pubbing ya, apa-apa sedikit gadget. Nah, tapi kita bakalan bahas setelah segmen yang satu ini dan jangan kemana-mana, tetap di podcast Ruang Miku.